Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Quratul Ain, biasa disapa Rifda. Saya dari kelas IMPA Sains Tata Terapan PENS dengan NRP 3321/2012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester saya yang berjudul Analisis Data Eksploratif pada Data Kejadian Banjir Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2020. Tujuan dari pembuatan proyek AR ini adalah untuk memberikan informasi data kejadian banjir yang lebih mudah dipahami. Data dalam proyek ini turut membantu untuk mengetahui jumlah korban banjir yang terdampak, dimulai dari jumlah korban yang meninggal, korban yang mengalami luka berat, yang mengalami luka ringan, korban yang hilang, dan jumlah korban pengungsi. Selain itu, perbandingan jumlah korban banjir per tahun akan disajikan dengan jelas melalui grafik-grafik yang ada. Proyek ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi data. Metodologi yang saya lakukan untuk pembuatan proyek ini adalah yang pertama mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan. Kemudian saya mengolah data dan lalu yang terakhir saya menganalisis dan memvisualisasikan data. Sumber data dalam proyek ini adalah berasal dari datajakarta.co.id yang merupakan website data Jakarta, dan data yang saya pilih adalah data banjir data kejadian banjir Provinsi Jakarta pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Dimensi data pada proyek ini adalah awalnya 1505 kali 9, yaitu 1505 baris dan 9 kolom, tapi setelah diolah, data menjadi lebih ringkas, yaitu 29 kali 8, atau 29 baris dan 8 kolom. Adapun variabel dari proyek ini terdiri dari 7, yaitu variabel korban 2017 sampai 2020, lalu ada variabel ketinggian air dari tahun 2017 sampai 2020, variabel meninggal, variabel pengungsi, luka ringan, luka berat, dan hilang, yaitu yang sama-sama dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk pre-processing, saya pertama mengambil data mentah dari data luas kejadian banjir Jakarta, dan di sini tersedia 18 variabel data mentah. Lalu ketika saya melakukan pre-processing, saya hanya mengambil 7 variabel penting, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Diolah menjadi tabel seperti ini. Nah, saya juga menambahkan kolom Jakarta untuk memudahkan visualisasi data secara umum. Jadi di Provinsi Jakarta sendiri seperti apa gitu. Nanti baru divisualisasikan ke kota-kota atau kabupatennya, seperti kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan seterusnya. Saya selama pre-processing juga menghilangkan missing value dan melakukan transpose table untuk memudahkan visualisasi data. Oke, untuk statistik deskriptif, mungkin ini bisa langsung ke RStudio. Oke. Untuk yang di RStudio sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, saya membuat dua data tabel. Yang pertama banjir.jakarta.csv, yang mana itu kolom berupa variabel. Nah, di sini saya awal mula menghilangkan missing value dengan kode NaOmit, dan lalu missing value terhapus. Kemudian saya melakukan transpose table seperti yang sudah saya sebutkan tadi untuk memudahkan visualisasi. Jadi kolom-kolom ini berupa kota atau kabupaten di Provinsi Jakarta. Nah, untuk statistik deskriptif, saya menggunakan library Kardata Sandwich dan RCMDR yang akan saya gunakan nanti adalah summary untuk mengetahui statistik deskriptif data banjir. Nah, hasilnya seperti ini setelah di-run. Ini ada nilai minimum, lalu ada nilai kuartil pertama, nilai median, nilai min atau rata-rata, nilai kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Jadi tiap variabel ada 6 kategori tersebut. Oke, jadi saya akan berfokus menjelaskan untuk variabel korban saja. Untuk variabel korban pada tahun 2017, nilai minimum adalah 0, nilai kuartil pertama adalah 6,25, nilai median adalah 197, nilai min adalah 6.543,5, dan nilai kuartil ketiga adalah 9.421,75, dan nilai maksimum adalah 26.401. Ya, lalu kalau kita bandingkan dengan variabel korban 2018 atau tahun berikutnya,
itu nilai minimumnya masih sama. Nilai kuartal pertama ada peningkatan 19,25. Nah, ini nilai mediannya juga ini mengecil, 173,5. Nilai rata-rata ini menurun 5.450,5. Nilai kuartil ketiga 9.554,5 dan nilai maksimum adalah 19.720. Ya. Mungkin itu untuk statistik deskriptifnya. Saya lanjut ke visualisasi data dengan menggunakan bar chart dan histogram. Ya, jadi saya pertama-tama hanya memvisualisasi data korban banjir Jakarta secara umum di provinsi itu dengan mengambil data pada kolom tabel Jakarta saja. Ini di sini saya melakukan fungsi select, mengambil data dengan fungsi select, jadi data korban select, data banjir baru, data kejadian Jakarta, dan melakukan filtering untuk mengambil data yang dimaksud. Nah, di sini saya hanya mengambil kolom Jakarta, dan ini adalah sintaks untuk membuat bar chart-nya. Saya ingin membuat bar chart yang itu adalah horizontal, menyamping ke kanan, dan juga disertai dengan identitas dari data masing-masing. Nah, kok di run hasilnya seperti ini. Saya memakai tema abu-abu sebagai background dan juga ada skala atau koordinat pada tiap masing-masing data. Nah, kok diketahui jumlah korban banjir Jakarta pada tiap tahunnya adalah seperti ini. Kok dalam bar chart. Diketahui korban pada tahun 2020 di Provinsi Jakarta itu adalah yang paling banyak atau yang paling tinggi dengan jumlah 152.500. Lalu di posisi kedua ada korban tahun 2017 yang juga menempati posisi kedua terbanyak, yaitu 39.261, diikuti dengan tahun 2018 32.703 dan tahun 2019 yang itu adalah yang paling sedikit 5.808 korban jiwa. Nah, untuk variabel berikutnya, saya menggunakan kode yang sama dengan menggunakan fungsi select dan juga filter data untuk mengambil data yang dimaksud. Nah, kalau yang ini, saya membuat bar chart untuk rata-rata ketinggian air banjir Jakarta dalam sentimeter. Ini untuk mengetahui rata-rata tiap tahunnya bagaimana peningkatan atau ada penurunannya seperti itu. Nah, hasilnya adalah begini. Untuk sintaksnya sendiri, ini tuh untuk mengambil data-data yang dimaksud. Nah, saat ini untuk memberi identitas pada bar chart dan fill ini nanti akan memberi warna dalam bar chart itu. Nah, ini saya memilih warna Brewer, menggunakan library Brewer file dengan nilainya itu sebanyak 4 dan juga memilih warna library adalah yellow and red. Oh ya, sebelum membuat bar chart dan bar plot itu, saya memanggil library untuk membantu dalam pembuatan bar chart. Oke, lanjut. Ini yang adalah bar chart korban luka ringan. Nah, ini korban luka berat. Di sini ternyata diketahui tidak ada korban yang mengalami luka berat pada tahun 2020 dan 2018. Nah, ini adalah jumlah pengungsi banjir Jakarta dari tiap tahunnya. Dan yang ini adalah jumlah korban yang hilang. Di sini ternyata hanya ada 1 orang atau 1 korban jiwa yang hilang pada kejadian banjir Jakarta tahun 2018. Nah, terus yang ini ternyata ada 3 orang atau 3 korban jiwa yang meninggal pada kejadian banjir Jakarta tahun 2017. Itu untuk visualisasi data secara umum. Kemudian saya berpindah ke histogram jumlah korban banjir per tahun di tiap kota atau kabupaten Jakarta. Nah, ini pada tahun 2017 saya membuat histogram dari korban banjir tahun tersebut menggunakan kode seperti ini dengan main histogram atau namanya, terus nama dalam Y-Lab-nya, X-Lab-nya, dan juga warna kolomnya apa, deep sky blue, dan juga bordernya. Border itu untuk memberi warna di garis-garis batangnya. Nah, diketahui ternyata ada 4 kota atau kabupaten yang itu berada dalam interval
0 sampai 5.000 korban jiwa. Maksudnya ada 4 kota atau kabupaten di daerah kota Jakarta yang itu memiliki korban jiwa sebanyak ini di kelas ini, di antara rentang ini. Nah, seperti itu. Sedangkan satu kota lain atau satu kota kabupaten lainnya ada di kelas 10.000 sampai 15.000, sisanya itu ada di kelas 25.000 sampai 30.000. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata tahun 2017 kebanyakan masih ada di rentang ini, belum terlalu banyak begitu. 2018 dengan kode yang sama untuk membuat histogram, ternyata ini ada penurunan ya. Kalau dilihat, dia itu paling mentok ada di kelas 20.000. Nah, kalau ininya masih sama. Yang tahun 2019, ini ada penurunan yang lumayan drastis. Dilihat dari frekuensi kota atau kabupatennya, ada 4 kota atau kabupaten yang itu ada di kelas 0 sampai 1.000 korban jiwa. Dan paling mentok atau paling tinggi itu ada di kelas 3.000 sampai 4.000 korban jiwa, dan sisanya itu ada di 1.000 sampai 2.000 korban jiwa. Yang 2020, nah ini paling banyak. Nah, jadi paling banyak korban banjirnya di tiap kota atau kabupaten dengan rincian seperti ini. Oke, yang terakhir saya membuat visualisasi korban banjir 2017 sampai 2020 pada tiap kota atau kabupaten Jakarta dengan bar chart. Saya menggunakan library Air Color Drawer untuk memberikan warna pada bar chart. Nah, kalau dengan kode yang sama, dengan fungsi dan filter yang sama, saya membuat bar chart-nya seperti ini. Saya memilih warna biru karena saya suka dengan warna biru. Oke, kalau dilihat di sini pada tahun 2017, jumlah korban banjir pada tiap kota atau kabupaten itu bisa dilihat dengan jelas. Ternyata Jakarta Timur itu memiliki korban jiwa yang paling banyak, yaitu sebesar 26.401, Jakarta Selatan 12.466, dan Jakarta Utara 369. Sedangkan sisanya adalah 25 korban jiwa di Jakarta Barat, dan yang terakhir adalah 0 saja, 0 korban jiwa. Datanya adalah 0. Berpindah ke tahun-tahun selanjutnya, dengan kode yang sama pula, saya membuat bar chart dengan warna pastel saat ini. Nah, masih sama, ternyata Jakarta Timur ini lagi-lagi menempati posisi pertama dalam jumlah korban banjir Jakarta. Dan lagi-lagi Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat itu tidak memiliki korban jiwa atau datanya itu 0. Terus kalau korban data Jakarta yang tahun 2019 ini sama, Jakarta Pusat sama Kepulauan Seribu masih 0, dan Jakarta Timur tuh masih menempati posisi pertama, tapi jumlah korbannya itu menyusut. Dari yang puluhan ribu tadi, ini hanya sekitar 3.681 korban jiwa saja. Dan yang terakhir ini, di bar chart tahun 2020, dengan rincian, Jakarta Timur itu selalu menempati posisi pertama, dan di 2020 ini terulang lagi. Jadi tiap tahun Jakarta Timur selalu menjadi kota yang memiliki korban jiwa terbanyak gitu dari dampak banjir. Nah, di sini ada peningkatan yang lumayan tajam, yaitu sebanyak menjadi 94.904 korban jiwa, disusul oleh Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Nah, di sini ada perbedaan. Jakarta Pusat mulai terdampak banjir karena di sini ada disebutkan 3.845 korban jiwa di Jakarta Pusat. Dan Kepulauan Seribu tidak ada korban jiwa sama sekali. Jadi bisa dilihat kalau Kepulauan Seribu tidak menyumbangkan data korban jiwa pada kejadian banjir Jakarta dari tahun 2017 sampai 2020. Sedangkan Jakarta Timur itu memberi penyumbang terbanyak dalam data korban banjir Jakarta. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.